Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa orang yang pulang dari Mekah di Indonesia selalu dipanggil dengan sebutan Pak Haji atau Bu Haji? Gelar ini terasa sangat melekat, bahkan kadang jadi identitas sosial yang kuat. Tapi yang jarang dibahas adalah, sebenarnya siapa sih yang pertama kali memberikan gelar haji di Indonesia? Apakah ini murni ajaran Islam, dari budaya lokal, atau justru ada campur tangan pemerintah di masa lalu? Kalau kita dengar kata haji, yang terbayang pasti rukun Islam kelima. Ibadah suci yang dilakukan di Mekah dan jadi impian banyak umat muslim. Tapi di Indonesia, haji bukan cuma soal ibadah. Ada status sosial, ada kebanggaan keluarga, bahkan ada pengaruh politik dan sejarah panjang di baliknya. Di banyak negara muslim lain, orang yang sudah berhaji belum tentu selalu dipanggil dengan gelar haji di depan namanya. Tapi di Indonesia, gelar ini justru sangat populer dan sering digunakan secara resmi maupun tidak resmi. Nah, dari sini muncul pertanyaan penting. Sejak kapan tradisi ini muncul? Dan siapa yang pertama kali meresmikan atau mempopulerkan gelar haji di Nusantara? Biar nggak salah paham, perlu kita luruskan dari awal. Dalam ajaran Islam sendiri, tidak ada perintah khusus untuk menambahkan gelar haji di depan nama seseorang. Ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Tapi soal gelar sebenarnya lebih ke urusan sosial. Jadi kalau begitu, berarti gelar haji ini lahir dari konteks sejarah dan budaya tertentu, bukan murni dari teks agama. Indonesia punya sejarah Islam yang sangat panjang, dari Aceh, Jawa, Sumatera, sampai Sulawesi. Proses masuknya Islam berjalan bertahap dan sangat dipengaruhi oleh perdagangan, kerajaan, dan ulama. Tradisi haji pun sudah dikenal sejak berabad-abad lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan orang Nusantara sudah pergi haji sejak masa kerajaan Islam masih berjaya. Di sini kita bakal mundur ke masa lalu, menelusuri jejak sejarahnya. Kita akan lihat peran para ulama, kerajaan Islam, sampai campur tangan pemerintah kolonial Belanda. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis, karena jawabannya ternyata tidak sesederhana yang kita kira. Kalau kita bicara tentang awal mula ibadah haji di Nusantara, kita harus mundur di sekitar abad ke-16 dan ke-17. Pada masa itu, umat Islam dari wilayah seperti Aceh, Banten, dan Makassar sudah mulai melakukan perjalanan ke Mekah. Perjalanan ini sangat berat, memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, menggunakan kapal layar yang penuh resiko. Di masa itu, orang yang pulang dari haji otomatis mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Bukan karena gelar resmi, tapi karena pengalaman dan ilmu yang mereka bawa. Banyak jemaah haji Nusantara yang tinggal lama di Mekah, belajar agama, lalu pulang sebagai ulama atau guru. Masyarakat kemudian memanggil mereka orang haji sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai gelar administratif. Di beberapa kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh, orang yang sudah berhaji sering mendapatkan posisi penting. Mereka dianggap punya ilmu agama lebih dalam dan koneksi internasional. Tapi lagi-lagi, sebutan haji saat itu masih bersifat sosial dan kultural, belum diformalisasi dalam dokumen resmi atau catatan pemerintahan. Menariknya, pada masa itu belum ada pencatatan jemaah haji secara sistematis. Orang berangkat dan pulang tanpa identitas khusus dari negara. Sebutan haji murni datang dari masyarakat sekitar. Kalau seseorang pernah ke Mekah, otomatis reputasinya naik, dan sebutan haji melekat secara alami. Disinilah kita bisa lihat bahwa pada awalnya gelar haji bukan diberikan oleh satu pihak tertentu. Tidak ada surat keputusan, tidak ada lembaga khusus. Semua berjalan organik. Masyarakat sendiri memberikan pengakuan berdasarkan pengalaman spiritual dan perjalanan jauh yang dilakukan seseorang. Namun, semua itu mulai berubah ketika Nusantara masuk ke dalam sistem kolonial. Ketika Belanda mulai menguasai wilayah-wilayah Muslim, mereka melihat haji bukan hanya sebagai ibadah, tapi juga sebagai potensi ancaman politik. Dan dari sinilah cerita gelar haji mulai berubah drastis. Pemerintah kolonial Belanda mulai serius memperhatikan aktivitas haji pada abad ke-19. Bagi Belanda, jemaah haji bukan sekedar orang yang pulang dari ibadah, tapi juga orang yang berpotensi membawa ide perlawanan. Apalagi setelah banyak jamaah Nusantara berinteraksi dengan dunia Islam internasional di Mekah. Karena itulah, Belanda mulai membuat sistem pengawasan haji.
Mereka mewajibkan pencatatan jamaah, pemberian izin berangkat, dan pendataan saat pulang. Dari sinilah istilah haji mulai muncul dalam dokumen resmi kolonial. Nama seseorang akan ditulis dengan tambahan kata haji sebagai penanda bahwa dia pernah ke Mekah. Ironisnya, gelar haji yang awalnya bentuk penghormatan masyarakat justru diformalisasi oleh pemerintah kolonial untuk tujuan pengawasan. Dengan label haji, Belanda bisa lebih mudah memantau siapa saja yang dianggap berpengaruh di tengah masyarakat Muslim. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah, orang bergelar haji diawasi lebih ketat, dibatasi ruang geraknya, dan dicurigai sebagai penggerak perlawanan. Tapi di sisi lain, masyarakat justru makin menghormati mereka. Ini menciptakan produk unik. Gelar yang dimaksudkan untuk kontrol malah memperkuat status sosial seseorang. Sejak saat itu, penggunaan gelar haji semakin meluas dan mengakar, bukan hanya sebagai sebutan, tapi sebagai identitas resmi yang diakui negara. Meskipun negara saat itu adalah pemerintah kolonial, tradisi ini terus berlanjut hingga masa kemerdekaan Indonesia. Di bagian selanjutnya nanti, kita bakal bahas bagaimana gelar haji bertahan setelah Indonesia merdeka, siapa yang berwenang mengakuinya, dan kenapa sampai sekarang gelar ini masih begitu kuat di masyarakat kita. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, banyak sistem peninggalan kolonial yang dievaluasi ulang, termasuk urusan ibadah haji. Tapi yang menarik, meskipun pemerintahan kolonial sudah tidak ada, tradisi pemberian gelar haji ternyata tidak ikut hilang. Justru sebaliknya, gelar haji makin diterima dan dianggap wajar oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Di masa awal kemerdekaan, pemerintahan Indonesia mulai membentuk lembaga-lembaga yang mengurus urusan keagamaan. Salah satunya adalah Kementerian Agama. Dari sinilah pengelolaan haji mulai dilakukan secara lebih terstruktur. Tapi penting dicatat, pemerintahan tidak pernah secara resmi memberi gelar haji sebagai titel akademik atau jabatan, melainkan hanya mencatat status seseorang sebagai jamaah haji. Namun karena sejak zaman Belanda, nama haji sudah sering dicantumkan di dokumen resmi. Kebiasaan itu terus berlanjut. Banyak orang yang setelah pulang dari Mekah otomatis namanya ditulis dengan awalan H di KTP, undangan, bahkan papan nama rumah. Ini bukan aturan wajib negara, tapi sudah jadi kebiasaan sosial yang diterima luas. Disinilah terjadi pergeseran makna. Kalau dulu gelar haji lebih ke penanda pengalaman spiritual dan perjalanan jauh, di era kemerdekaan, gelar ini juga mulai punya makna administratif dan simbolik. Orang merasa sah menyematkan gelar itu karena negara mengakui bahwa ia memang telah menunaikan ibadah haji. Masyarakat pun semakin mengaitkan gelar haji dengan citra tertentu. Seorang Pak Haji sering dianggap lebih alim, lebih bijak, dan lebih pantas dijadikan panutan. Padahal, secara agama, haji tidak otomatis menjadikan seseorang lebih baik dari yang lain. Tapi persepsi sosial ini sudah terlanjur terbentuk sejak lama. Jadi, bisa dibilang setelah Indonesia merdeka, gelar haji tidak lagi dikontrol seperti masa kolonial, tapi tetap hidup karena didukung oleh budaya, kebiasaan administrasi, dan penghormatan masyarakat itu sendiri. Kalau kita tarik benang merah dari awal sampai sekarang, sebenarnya tidak ada satu tokoh atau lembaga tunggal yang bisa disebut sebagai pemberi gelar haji di Indonesia. Gelar ini tumbuh secara bertahap, dari pengakuan masyarakat lalu diformalisasi secara tidak langsung oleh sistem pemerintahan, baik kolonial maupun nasional. Pada masa awal Islam Nusantara, masyarakatlah yang memberi sebutan haji sebagai bentuk penghormatan. Tidak ada aturan tertulis, tidak ada sertifikat, apalagi titel resmi. Semua berdasarkan pengalaman dan kepercayaan. Orang yang pulang dari Mekah dianggap membawa berkah dan ilmu, sehingga wajar jika dipanggil dengan sebutan khusus. Lalu, pada masa kolonial Belanda, gelar haji mulai dimasukkan ke dalam sistem administrasi, bukan untuk menghormati, tapi untuk mengawasi. Namun tanpa disadari, langkah ini justru membuat gelar haji semakin kuat dan dianggap resmi. Dari sinilah gelar haji mulai tercatat dalam dokumen dan identitas resmi. Setelah Indonesia merdeka, negara tidak mencabut kebiasaan ini. Negara juga tidak secara eksplisit mewajibkan penggunaan gelar haji, tapi membiarkannya berjalan sebagai tradisi.
Akhirnya masyarakat menganggap gelar haji sebagai suatu yang sah, wajar, dan bahkan prestisius. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang dulu memberikan gelar haji di Indonesia? Jawabannya adalah gabungan dari 3 hal: masyarakat, sejarah kolonial, dan kebiasaan administrasi negara. Tidak satu pihak pun berdiri sendiri. Semua saling mempengaruhi dan membentuk tradisi yang kita kenal sekarang. Pemahaman ini penting supaya kita tidak salah kaprah. Gelar haji bukan tanda kesucian mutlak, bukan pula tanda jabatan agama. Ia adalah simbol perjalanan spiritual yang kemudian diberi makna sosial oleh masyarakat Indonesia. Di era modern sekarang, ibadah haji sudah jauh lebih terorganisir. Ada kuota, ada antrian panjang, ada sistem digital, dan ada sertifikat resmi dari pemerintah. Tapi meskipun teknologinya berubah, tradisi gelar haji tetap bertahan dengan kuat, bahkan di media sosial dan ruang publik. Banyak orang masih dengan bangga menambahkan huruf H atau HJ di depan namanya. Ada yang melakukannya sebagai rasa syukur, ada juga yang sekedar mengikuti kebiasaan. Tidak sedikit pula yang memilih tidak memakai gelar itu sama sekali, dan itu juga sah-sah saja secara agama. Yang menarik, di kalangan anak muda mulai muncul diskusi kritis tentang makna gelar haji. Ada yang menganggapnya simbol sejarah dan budaya. Ada juga yang merasa gelar ini tidak perlu ditonjolkan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin sadar bahwa inti haji ada pada perubahan sikap, bukan pada sebutan. Namun, tidak bisa dipungkiri di banyak daerah gelar haji masih punya pengaruh sosial yang kuat. Dalam acara adat, musyawarah, bahkan politik lokal, sebutan haji masih sering memberi kesan wibawa dan kepercayaan. Ini adalah warisan sejarah panjang yang belum sepenuhnya hilang. Dengan memahami asal-usulnya, kita bisa lebih bijak menyikapi gelar haji. Menghormati orang yang telah berhaji itu baik, tapi tidak berlebihan. Dan bagi yang sudah berhaji, gelar itu seharusnya menjadi pengingat tanggung jawab moral, bukan sekadar kebanggaan. Kalau kita lihat dari perjalanan panjangnya, gelar haji di Indonesia bukan sekedar formalitas atau administrasi negara. Ia juga menjadi bagian dari identitas sosial seseorang. Saat seseorang pulang dari Mekah dan dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, masyarakat otomatis menaruh hormat. Ini bukan hanya karena gelar itu sendiri, tapi karena pengalaman dan pengorbanan yang melekat di balik perjalanan haji yang panjang dan penuh tantangan. Gelar haji juga sering menjadi simbol moral dan teladan. Banyak orang yang mengaitkan orang berhaji dengan sifat sabar, bijaksana, dan religius. Tapi penting dicatat, sebenarnya gelar itu hanya penanda bahwa seseorang telah menunaikan ibadah haji. Tidak otomatis menjadikan seseorang lebih baik atau lebih suci. Karena dalam Islam, amal perbuatan dan akhlak sehari-hari jauh lebih penting daripada gelar. Seiring waktu, gelar haji juga punya nilai historis dan budaya yang kuat. Dari masa kerajaan, kolonial Belanda, hingga era kemerdekaan dan modern, gelar ini melewati berbagai proses transformasi. Dari penghormatan masyarakat, menjadi alat administrasi, lalu menjadi simbol sosial yang diterima luas. Dengan begitu, gelar haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga tentang sejarah panjang interaksi masyarakat Nusantara dengan dunia Islam. Menariknya, di beberapa komunitas, gelar haji bisa menjadi penanda status sosial atau bahkan pengaruh politik. Di era kolonial, Belanda menggunakan gelar ini untuk memantau masyarakat. Tapi di era modern, masyarakat sendiri memberi makna menghormati pengalaman, menghargai perjuangan, dan menilai seseorang berdasarkan perjalanan spiritualnya. Jadi, gelar haji tetap relevan, tapi konteksnya berubah seiring zaman. Bahkan di zaman sekarang, gelar haji kerap muncul di media sosial, undangan pernikahan, papan nama rumah, atau kartu identitas. Tradisi ini sudah mengakar dalam kebiasaan sehari-hari, sehingga anak muda pun sering familiar dengan istilah haji dan hajat. Yang menarik, meskipun ada perubahan zaman dan teknologi, esensi penghormatan tetap dipertahankan. Dengan begitu, gelar haji bisa dilihat sebagai simbol perjalanan spiritual yang berpadu dengan sejarah sosial. Ia bukan sekedar kata, tapi juga cerita panjang yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pengalaman individu. Dan memahami perjalanan ini membuat kita lebih bijak dalam menghargai gelar itu, tanpa melebih-lebihkan atau meremehkan.
Dari sisi agama, gelar haji sebenarnya tidak diwajibkan. Al-Quran dan hadis tidak pernah memerintahkan menambahkan kata haji di depan nama seseorang. Ini murni tradisi sosial yang lahir dari sejarah panjang interaksi Muslim Nusantara dengan Mekah. Jadi penggunaan gelar ini lebih ke penghormatan dan pengakuan pengalaman spiritual, bukan kewajiban agama. Di sisi sosial, gelar haji punya fungsi yang menarik. Dia menandai seorang sebagai figur yang telah melakukan perjalanan luar biasa, bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Masyarakat kemudian memberikan penghormatan, mempercayai nasihatnya, dan kadang menjadikannya panutan. Dari sini terlihat jelas, gelar haji punya nilai sosial yang kuat dan bertahan hingga sekarang. Seperti simbol lain, gelar haji bisa disalahartikan jika tidak dimaknai dengan benar. Sebagian orang terlalu menekankan status, menganggap gelar ini sebagai tanda superioritas. Padahal inti haji adalah penguatan iman, kesabaran, dan peningkatan kualitas diri. Jadi gelar haji adalah penanda perjalanan, bukan penilaian moral mutlak. Jadi gelar haji bukan hanya simbol sejarah atau status sosial. Ia juga pengingat untuk menjaga kualitas diri, menghargai perjalanan spiritual, dan memahami nilai kebijaksanaan. Dengan perspektif ini, kita bisa menghormati tradisi tanpa kehilangan makna yang sesungguhnya. Setelah menelusuri sejarah panjang gelar haji di Indonesia, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting. Gelar ini lahir dari penghormatan masyarakat, diformalisasi sebagian oleh kolonial Belanda, dan tetap diteruskan oleh budaya serta administrasi Indonesia. Jadi tidak ada satu orang atau lembaga tunggal yang bisa disebut sebagai pemberi gelar haji. Gelar haji mengajarkan kita banyak hal, mulai dari nilai kesabaran, perjalanan spiritual, hingga penghargaan terhadap usaha orang lain. Meskipun sekedar kata, ia memiliki makna sosial, historis, dan religius yang mendalam. Dan meski zaman terus berubah, gelar ini tetap relevan dan dihormati oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sekarang, setiap kali kita mendengar kata Pak Haji atau Bu Haji, kita tidak hanya sekedar melihat gelar. Kita melihat sejarah panjang, penghormatan masyarakat, perjalanan spiritual, dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa dan unik di Indonesia. Gelar haji bukan hanya simbol status atau formalitas. Ia adalah cerita, pengalaman, dan tradisi yang hidup dari masa ke masa. Dari masyarakat awal, kolonial Belanda, hingga era modern, gelar ini selalu punya tempat dalam budaya Indonesia. Dan memahami perjalanan ini membuat kita lebih menghargai nilai sebenarnya dari gelar haji. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi tentang sejarah gelar haji di Indonesia ini bermanfaat dan membuka wawasan baru. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten sejarah santai seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap belajar, dan salam hangat untuk semua Pak Haji dan Bu Haji di luar sana.